Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kuliah biokimia kali ini materinya adalah asam amino. Baiklah, asam amino. Asam amino kali ini yang akan kita bahas yaitu pertama, struktur asam amino, kedua, klasifikasi asam amino, ketiga, penamaan asam amino, keempat, sifat penting asam amino. Asam amino. Apakah yang dimaksud dengan asam amino? Asam amino adalah monomer penyusun protein. Asam amino tersusun atas atom karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Satu atom C-alfa mengikat 4 gugus yang berbeda, yaitu amino, karboksil, atom hidrogen, dan rantai samping. Kita lihat struktur asam amino. Struktur asam amino ini terdiri dari gugus C-alfa di sini mengikat 4 gugus yang berbeda, yaitu gugus karboksil, atom hidrogen, gugus amino, dan rantai samping. Ada 20 asam amino yang menyusun protein. Ke-20 asam amino itu yang membedakan satu dengan yang lainnya adalah rantai samping. Nah, gugus rantai samping yang berbeda-beda pada asam amino ini menentukan struktur, ukuran, muatan elektrik, serta sifat kelarutan di dalam air. Contohnya adalah asam amino R-nya nonpolar alipatik, yaitu asam amino glisin dan alanin. Kemudian asam amino R-nya aromatik, misalnya fenilalanin dan tirosin. Ini kita lihat adalah aromatik. Selanjutnya adalah klasifikasi asam amino. Klasifikasi asam amino berdasarkan sifat kekutuban atau polarity dari gugus R-nya dibagi 5. Pertama adalah non-polar tidak mengutub atau hidrofobik. Yang kedua adalah polar mengutub tidak bermuatan. Ketiga adalah bermuatan negatif. Keempat, bermuatan positif. Dan kelima adalah R-nya aromatik. Kita lihat yang pertama, asam amino dengan R-nya non-polar. Nah, asam amino dengan R yang tidak mengutub atau non-polar, di mana golongan ini 5 asam amino mengandung gugus R-nya alipatik, yaitu alanin, leusin, isoleusin, valin, dan prolin. Ini adalah 5 asam amino yang mengandung gugus R-nya alipatik. Kemudian golongan ini juga ada 2 asam amino yang mengandung gugus R-nya aromatik, yaitu fenilalanin dan tirosin, di mana R-nya tidak mengutub atau non-polar. Di samping itu, 1 asam amino yang mengandung sulfur, yaitu metionin. Jadi, untuk golongan yang pertama, yaitu ada 5 asam amino yang mengandung gugus R alipatik, yaitu alanin, leusin, isoleusin, valin, dan prolin, serta 2 asam amino yang mengandung gugus R-nya aromatik, yaitu fenilalanin dan tirosin, triptopan. Fenilalanin dan triptopan. Kemudian 1 asam amino mengandung sulfur, yaitu metionin. Ya.
Jadi yang mengandung aromatik di mana R-nya tidak mengutub atau nonpolar, yaitu fenilalanin dan triptopan. Pada umumnya, golongan asam amino ini bersifat kurang dapat larut di dalam air dibandingkan golongan asam amino yang mengutub. Golongan yang kedua yaitu di mana R-nya polar, mengutub, tidak bermuatan. Golongan ini lebih mudah larut di dalam air daripada golongan yang tidak mengutub. Kenapa bisa demikian? Karena gugus R mengutub dapat membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air. Kekutuban serin, kita lihat, kekutuban dari serin, treonin ini disebabkan oleh gugus hidroksil. Sedangkan asparagin, di sini ada asparagin, dan glutamin ini disebabkan oleh gugus amida. Dan sistein ini disebabkan oleh gugus SH. Di sini ada SH. Ya, SH. Baik. Selanjutnya adalah R-nya bermuatan negatif. Asam amino dengan gugus R bermuatan negatif, yaitu asam amino bersifat asam. Golongan ini bermuatan negatif. Ciri-cirinya kita lihat R-nya memiliki gugus COO tambahan, sehingga muatannya adalah negatif. Contohnya adalah aspartat dan glutamat. Yang keempat adalah R-nya bermuatan positif. Kita lihat asam amino dengan R bermuatan positif itu asam aminonya bersifat basa. Ciri-cirinya R-nya memiliki tambahan satu gugus amino sehingga bisa bermuatan positif. Kita lihat di sini. Nah, jadi asam amino dengan R bermuatan positif atau asam amino ini bersifat basa, ciri-cirinya R-nya memiliki tambahan satu gugus amino, sehingga basa bisa bermuatan positif. Contohnya adalah lisin, arginin, dan histidin. Kemudian yang kelima adalah asam amino, di mana R-nya adalah aromatik. Kita lihat R-nya berupa senyawa aromatik. Kita perhatikan ketiga senyawa ini, ketiga asam amino ini memiliki gugus rantai samping aromatik. Selanjutnya adalah klasifikasi asam amino berdasarkan kemampuan tubuh di dalam mensintesis. Ada asam amino esensial dan ada asam amino non-esensial. Asam amino esensial ini dibutuhkan oleh tubuh, tetapi tidak dapat disintesis di dalam tubuh. Diperoleh dari apa? Sedangkan asam amino tersebut tidak dapat disintesis di dalam tubuh. Itu asam amino golongan ini dapat diperoleh dari makanan. Sedangkan yang kedua adalah asam amino non-esensial. Dibutuhkan di dalam tubuh atau dibutuhkan oleh tubuh, dapat disintesis dalam tubuh. Nah, dibutuhkan oleh tubuh dan dapat disintesis di dalam tubuh, tentunya melalui reaksi kimia yang sangat panjang. Nah, ini adalah golongan-golongan asam amino esensial, dan ini adalah golongan asam amino non-esensial. Jadi ada 9 asam amino esensial, dan ini ada sekitar 11 asam amino non-esensial. Selanjutnya penamaan asam amino. Penamaan asam amino berdasarkan IUPAC, asam amino dapat ditulis lengkap
seperti ini dapat ditulis lengkap, atau dalam singkatan 3 huruf, seperti ini disingkat 3 huruf, atau juga dapat ditulis satu huruf. Misalnya alanin, ala, 3 hurufnya, atau satu hurufnya a. Begitu seterusnya. Selanjutnya adalah sifat penting asam amino. Sifat penting asam amino itu apa saja? Sifat penting asam amino diantaranya satu sifat optik asam amino. Kita lihat ini contoh dari asam amino L-alanin dan D-alanin. Karbon C-kiral atau C-alfa dari asam amino ini mengikat 4 gugus kimia yang berbeda, sehingga bersifat kiral secara optik, kecuali glisin. Nah, asam amino terdapat dalam 2 bentuk, yaitu bentuk D dan L, merupakan cerminan satu sama lainnya. Semua asam amino yang ditemukan di dalam protein itu berbentuk L. Sifat yang kedua yaitu sweeter ion. Kita lihat ini adalah asam amino bentuk sweeter ion atau dwikutub. Yang ini adalah bentuk asam amino tidak berdisosiasi. Jadi, apakah yang maksud dengan sweeter ion? Sweeter ion itu asam amino bisa berupa ion positif dan bisa berupa ion negatif. Ion positif ini dari gugus amino, sedangkan ion negatif dari gugus karboksilat. Sifat yang ketiga yaitu asam amino berperan sebagai asam dan basa. Nah, di sini asam amino berada pada larutan asam, kita lihat ini kondisi sweeter ion. Asam amino berada pada larutan asam, maka akan terbentuk ion positif. Maka akan terbentuk ion positif. Kenapa terbentuk ion positif? Karena H+. Karena H+ dari larutan asam, H+ dari larutan asam akan berikatan dengan COO-. Sehingga awalnya COO- menjadi COOH. Sedangkan NH3 tidak mengalami perubahan, sehingga tetap NH3. Oke, selanjutnya, bagaimana kalau dalam larutan basa? Jika asam amino berada pada larutan basa, maka asam amino akan berbentuk ion negatif atau anion. Ion negatif. Kenapa bisa berbentuk ion negatif? Karena ion OH- dari larutan basa akan menarik 1H+ dari NH3+, akibatnya NH3+ akan berubah menjadi NH2. Dan COO- tetap, sehingga muatannya menjadi negatif. Nah, di sini ada pengaruh dari larutan asam atau basanya. Sekarang sifat yang keempat adalah memiliki pH isoelektrik. Nah, apakah yang dimaksud dengan titik isoelektrik itu? Mari kita lihat. Muatan akhir dari suatu asam amino itu beragam sesuai dengan perubahan pH larutannya. Kita lihat contohnya adalah alanin. Alanin dilarutkan di dalam asam, pH-nya rendah. Alanin dilarutkan di dalam asam, maka pH-nya rendah.
Maka selanjutnya akan ada perubahan proton membentuk kation. Proton ini sehingga akan membentuk kation. Sama seperti yang tadi ini. Nah, ini. Apabila suatu asam amino berada dalam larutan asam akan membentuk kation. Begitu juga dengan ini. Asam aminonya misalkan di sini adalah alanin. Dilarutkan di dalam kondisi asam. Kondisi asam berarti pH-nya rendah. Maka akan ada perubahan proton sehingga membentuk kation. Nah, bila pH larutan ini dinaikkan, ya, bila pH larutannya dinaikkan atau ditambah basa dengan penambahan basa, maka kation alanin akan berubah mula-mula menjadi Zwitter ion atau ion dwikutub, kemudian menjadi anion. Ya, pH di mana asam amino mempunyai muatan listrik yang netral itu disebut titik isoelektrik dari asam amino tersebut. Baiklah, demikian paparan dari kuliah asam amino. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.